tentu yakin, ya, dan kembali kami katakan, ya, keyakinan yang tanpa ada beban. Kenapa tanpa ada beban? Karena apapun keputusan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan tentang gugatan hak asuh anak ini, sekali lagi saya mengatakan tidak mengeliminasi hak siapapun sebagai orang tua atas anak tersebut. Jika kami menang pun tidak akan mengeliminasi hak ibunya sebagai seorang ibu. Jika kami tidak mendapatkan hasil yang seperti kami inginkan pun tidak akan mengeliminasi Ruben sebagai ayah anak-anak itu dan tidak mengurangi haknya sebagai seorang ayah. Ya, jadi sebenarnya kan ini tidak menjadi suatu persoalan gitu. Kalau menurut kita seperti itu. Panjang yang kami ketahui dan saya rasa juga media pasti akan tahu, publik pasti akan tahu kalau mereka bertemu pasti akan ada postingan-postingan pertemuan tersebut, ya. Dan kita tahu kan bahwa sekarang ini untuk bertemu aja harus ada pakai syarat-syarat segala macam. Dengan kondisi seperti itu sudah bisa dipastikan tidak ada pertemuan lagi antara Ruben dengan anaknya kecuali pada waktu Ruben mau umroh. Postingan-postingan ketika mereka masih bersama untuk menunjukkan kerinduannya dia kepada anak-anaknya dan menunjukkan bagaimana anak-anak itu begitu dekatnya sama dia. Tidak bisa dikuatkan karena apapun yang kita sampaikan, ya, itu kan tergantung orang yang menghadapi masalah, gitu. Ya, karena tetap kalau orang yang punya masalah itu tidak melepaskan pikiran dan hatinya dari masalah tersebut dan dia yakin bahwa selalu ada jalan keluar dari setiap persoalan, dia yakin dia sudah memberikan kepada kuasa hukum yang tepat untuk menangani masing-masing masalah itu dan tugas Ruben hanya tinggal berdoa memohon bantuan daripada Tuhan gitu misalnya, ya, untuk memberikan suatu kemenangan, ya, artinya orang yang benar pasti akan menang kan begitu, ya. Ya, saya rasa tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan dia kekuatan kecuali dirinya sendiri. Tapi Bang, Loh kan saya sudah bilang, ya, kasus di Polres itu saya tidak terlibat terlalu banyak, ya, karena memang saya ingin fokus di masalah anak itu, ya. Namun yang seperti yang saya sudah pernah sampaikan kan kalau misalnya kasus itu kan Ruben katanya kan gitu kan mau pinjam uang kan begitu, ya, dan kemudian ketika uang itu dipinjamkan tapi perjanjiannya dibuat seperti perjanjian investasi. Nah, jadi ini yang saya katakan berkali-kali bahwa ini domainnya hukum perdata, ya, bukan hukum pidana, ya, karena kan Humas sendiri kan mengatakan bahwa masalah ini, peristiwa hukum ini kan berawal dari suatu investasi, ya, berarti ada perjanjian. Nah, sekarang kita boleh bedah itu, misalnya pasal penipuan, misalnya penipuan kan dengan bujuk rayu, dengan nama palsu, keadaan palsu, kan begitu, menggerakkan orang untuk memberikan piutang, menghapus hutang, begitulah lebih kurang. Nah, jadi kan ini kan nggak ada keadaan palsunya, nggak ada nama palsunya, karena sebagai teman kan pasti dia tahu Ruben Onsu itu siapa, Ruben Onsu itu bisnisnya apa saja, kan begitu. Dan kemudian sebelum memberikan investasi, investor itu biasanya kan dia akan melakukan yang namanya audit juga. Apakah ini perusahaan sehat, layak apa tidak untuk diberikan investasi, kan begitu. Nah, walaupun alasannya bujuk rayu ini segala macam, namanya investasi, investor pasti akan meneliti segala sesuatu. Nah, inilah yang membuat saya memiliki satu keyakinan dari apa yang dikatakan oleh Ruben. Ini pertama kali landasannya pasti adalah perjanjian pinjam meminjam, kan begitu. Nah, terus kemudian ya masalah penggelapannya misalnya, dia juga nggak ingin menguasai dan memiliki barang yang dia pinjam itu karena dia mengakui bahwa itu adalah miliknya orang lain dan dia belum ada kemampuan untuk membayarnya. Jadi saya rasa hanya seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Bang, Saya belum bisa update ya, kalau terkait hal-hal yang lain karena saya belum dapat update apapun, saya belum bisa update apa-apa. berarti sih untuk dilelang atau Belum ada surat lelang, belum ada apa-apa, saya belum bisa kasih update apapun.